bisa kita tampilkan hasil rekamannya di YouTube. Dan rekan-rekan barangkali yang kesulitan sinyal, nah bisa mengikuti sesi ini di lain waktu lah gitu. Oke, kalau kita lihat eh, kalau kita lihat apa namanya topik yang sebelumnya berkaitan dengan menemukan kenali lingkungan ya, lingkungan makro dan mikro. Nah, berikutnya pemasar itu dalam merancang strategi pemasarannya itu harus memahami juga bagaimana perilaku konsumen, perilaku pembeliannya terutama ya. Nanti ada beberapa hal yang eh, akan kita diskusikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan menganalisis pasar konsumen. Jadi tadi di awal saya sampaikan pasar itu secara umum dipilah menjadi dua, pasar konsumen dan pasar organisasi. Ada yang menyebutnya pasar organisasi ini dengan pasar industri. Ada yang menyebutnya sebagai pasar bisnis. Nah, kalau yang pertama, kategori pertama, kita sebagai pemasar, produsen ya gitu ya. Kita sebagai produsen, kalau menjual produk kita kepada konsumen, artinya konsumen ini adalah pengguna akhir yang sifatnya individu-individu. Nah, kekiniannya disebut dengan business to customer, B2C. Itu sebutan kekiniannya ya. Jadi kalau kita berbicara saya ulangi, kalau kita membicarakan tentang analisis pasar konsumen, berarti kita bicara B2C, business to customer. Biasanya disingkat dengan kalimat dengan kata-kata B2C gitu. Dicatat saja ya. Saya tidak menuliskan di slide ini. Jadi ini tahap pertama. Kategori pertama maksud saya ya. Kategori pertama sesi 6A ini. B2C itu singkatannya. Istilah kerennya saat ini lah gitu ya. B2C berarti kita bicara analisis pasar konsumen dari produsen ke konsumen atau ke pelanggan individu. Nah, kategori yang kedua nanti kita akan diskusi tentang bagaimana kita menganalisis pasar industri atau pasar organisasi. Berarti kita sebagai produsen menjual produk kita kepada industri, kepada organisasi, karena akan beda perilakunya. Berarti kita sedang menjalankan bisnis B2B, business to business. Biasanya tulisannya itu B2B. Jadi itu istilah ininya ya. Tapi itu diterjemahkan menjadi B2C, ya B2B, business to business. Dari produsen dijual kepada produsen lain. Nah, ini istilah-istilah ini jangan dilupakan. Nanti ketika mungkin Anda sering tuh baca-baca di artikel-artikel di Google atau artikel-artikel umum lah gitu ya. Ada sebutan itu B2C, B2B. Nah, nanti kalau Anda belajar lebih mendalam tentang digital marketing, itu bahkan ada namanya C2C, ada C2B bahkan kebalikannya. Bahkan sekarang yang berkembang lagi, Pak Kotler menyebutnya ada H2H, human to human marketing. Nah, itu kalau kita apa namanya nanti ada mempelajari lebih spesifik ke konsentrasi pemasaran, pasti akan menemukan itu. Tapi ini di teori yang umum di manajemen pemasaran, sementara disebutkan sebenarnya
konsep utamanya itu ada dua pasar, pasar individu atau pasar konsumen dan pasar organisasi atau pasar industri. Ada yang menyebutnya pasar bisnis gitu ya. Nah, itu eh, kategori pasar. Nah, masing-masing pasar memiliki perilaku pembelian yang berbeda-beda. Nanti kita diskusikan. Nanti saya presentasikan dulu. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang analisis pasar konsumen ya. Jadi ini dari produsen menjual kepada pelanggan individu atau konsumen, pengguna akhir sifatnya individu. Oh, yes. Teori umumnya, konsep umumnya itu adalah bahwa pemasar atau perusahaan itu harus menjalin hubungan penuh dengan pelanggan mereka, memahami pelanggan. Nah, bagaimana cara memahami pelanggan? Nah, oleh karena itu pemasar harus memperoleh, ini sebutannya Pak Kotter ya, ini istilah-istilah teorinya ya, memperoleh pandangan 360 derajat tentang kehidupan sehari-hari konsumen dan perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang hidup mereka. Kenapa kok pandangan Aku betul loh Pak Agung tekan dan udah nih 360 360 derajat itu apa maksudnya? cuma isu jadi aku tekan kono jam songo. Oke, jadi apa maksudnya? Memperoleh pandangan 360 derajat itu. Barangkali ada yang punya pendapat. Apa maksudnya memperoleh pandangan 360 derajat itu apa sih maksudnya? Barangkali ada yang apa namanya ya, mau berpendapat. Mbak Anis Fitria, apa nis? Menurut pendapatnya Anis, kalau ini memperoleh pandangan 360 derajat tentang kehidupan sehari-hari pelanggan kita atau konsumen. Gak punya, belum punya gambaran? Coba yang lain. Siapa yang di sini ya? Rizky, Dian, Hasimi, Rizky Dian Hasimi. Apa Mbak apa Mas ini? Mbak Rizky. Apa yang dimaksud di sini? Kalau pendapatnya Mbak Rizky apa ini? Pandangan 360 derajat. Jadi produsen atau pemasar satu produk itu harus memiliki pandangan 360 derajat tentang kehidupan sehari-hari. Rizky, ada dua ya Rizkynya ini, ada Rizky Dian, ada Rizky. Apa kira-kira? Halo? Ah, kok nggak berani berpendapat ini? Apa kira-kira? Nila Sari, belum punya atau belum berani menjawab? Oh, udah salah, enggak masalah. Tidak ada salah, tidak ada benar ini. Iya, Pak. Untuk pandangan 360 derajat itu
seperti melihat dari semua aspek kehidupan gitu. Iya, itu betul Nila. Jadi 360 derajat itu kan bulat ya. Kita dari menghadap ke sini, memutar, kembali lagi ke sini. Nah, itu yang dimaksud. Jadi kita harus tahu, produsen itu harus memahami tentang kehidupan sehari-hari pelanggan mereka. Apa yang terjadi, perubahan-perubahan apa yang terjadi sepanjang hidup mereka. Nah, itu yang dimaksud memperoleh pandangan 360 derajat. Jadi, seluruh aspek kehidupannya diperhatikan. Usianya, eh, motivasinya, kebiasaannya, dan seterusnya. Banyak aspek. Nanti kita diskusikan. Nah, agar dengan memahami pelanggan ini, pandangan 360 derajat itu, agar produsen itu dapat menciptakan produk yang tepat. Nah, dipasarkan ke pelanggan yang tepat. Cara menyampaikannya juga tepat. Kan gitu. Karena ini penting agar bisa bisa memahami pelanggan tadi, agar produk kita laku di pasaran, agar kita menang bersaing dengan pesaing-pesaing kita, kompetitor-kompetitor kita. Maka kita harus membuat produk yang tepat. Nah, agar bisa membuat produk yang tepat, kita harus memperoleh pandangan 360 derajat tadi itu. Seluruh aspek kehidupan konsumen kita harus ketahui itu. Apa saja diantaranya. Nah, nanti kita diskusikan. Oleh karena itu, nah, produsen harus memahami perilaku konsumennya. Nah, jadi 300 seluruh aspek tadi berkaitan dengan perilaku konsumen. Nah, memahami perilaku konsumen ini berkaitan dengan studi bagaimana individu. Jadi kan ini kan konsumen konsumen ya, kita akan berkaitan dengan konsumen individu. Setiap individu itu kan bisa berdiri sendiri sebagai individu. Setiap individu pasti punya kelompok, grup, termasuk kelompok keluarga, itu kan termasuk kelompok itu. Artinya ketika mengambil keputusan dalam membeli itu seringkali para individu-individu itu di apa namanya dipengaruhi oleh kelompok-kelompok di mana seseorang itu berada. Nah, termasuk organisasi di mana dia bergabung di sebuah organisasi. Misalkan paling mudah Anda kuliah di UTM, nah, kan berarti masuk ke organisasinya UTM ini di kelas A, kelas B, kelas C, kan masuk di organisasinya kelas B, kelas C. Nah, organisasi ini seringkali juga mempengaruhi keputusan dalam membeli sesuatu. Nah, ini namanya perilaku konsumen. Kita produsen itu harus memahami perilaku konsumennya, baik dia berdiri sendiri sebagai individu, baik dia berdiri sebagai bagian dari sebuah kelompok, atau individu sebagai bagian dari sebuah organisasi. Nah, dalam hal apa mereka perilaku ini kita perhatikan? Dalam hal memilih, ya, membeli, menggunakan, ya, baik itu memilih, membeli, menggunakan barang. Ini kata-katanya ada yang kebalik-balik ini. Nanti saya rubah. Jadi baik bagaimana dia memilih, membeli, ya, memilih, ya kan, memilih dulu, kita beli, baru kita gunakan, kan gitu ya. Memilih, membeli, menggunakan barang, jasa, ide, atau pengalaman, experience, pengalaman. Kenapa? Kan ini termasuk bagian dari produk kan, yang dikatakan Pak Kotter kemarin, Gosiep, ingat ya, ada E-nya itu diantaranya experience. Jadi bagaimana? Oleh karena itu saya ulangi, produsen harus memahami individu-individu pelanggannya, baik dia berdiri sendiri sebagai individu,
berdiri sebagai individu sebagai bagian dari sebuah kelompok atau grup, individu sebagai bagian dari sebuah organisasi ya, dalam memilih, membeli, menggunakan satu produk atau barang, jasa, ide, atau pengalaman. Nah, semua itu digunakan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Need and want. Ingat yang pertama kali kita diskusikan di awal pertemuan. Nah, ini kita harus pahami itu perilaku konsumen itu. Jadi kalau kita membahas tentang perilaku konsumen, bukan berarti kita berdiri sebagai konsumen, tidak. Tapi kita sebagai produsen memandang konsumen kita, memandang pelanggan kita. Oleh karena tadi kan ada pandangan 360 derajat tadi. Kita harus memahami seluruh aspek dalam kehidupan konsumen kita. Dalam hal apa? Dalam hal memilih, membeli, menggunakan. Nah, baik barang, jasa, ide, atau experience untuk memuaskan kebutuhan mereka. Nah, ini perilaku konsumen. Nanti jika Anda ingin mendalami teori khusus dengan perilaku konsumen, itu ada nanti di mata kuliah tertentu. Jika Anda memilih konsentrasi marketing, itu ada membahas khusus tentang teori perilaku konsumen. Karena banyak hal detail di situ. Nah, ini hal umum saja yang disampaikan di mata kuliah ini. Nah, perilaku konsumen itu umumnya dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi. Nah, faktor budaya itu ternyata dipilah lagi di dalamnya. Di dalamnya itu ada subbudaya, ada kelas budaya, dan ada kelas sosial. Itu faktor budaya, subbudaya dan sosial. Nah, sedangkan faktor sosial nanti saya jelaskan satu-satu ya. Itu terdiri dari kelompok-kelompok referensi. Jadi sosial ya, di mana seseorang berada eksis di sebuah tatanan sosial gitu. Bisa keluarga, bisa kelompok referensi, itu maksudnya mengidolakan siapa, gampangnya begitu. Itu kelompok referensi. Reverse ke siapa kan gitu biasanya. Kamu kok potongan rambutmu begitu, kamu itu merefer siapa. Nah, itu yang dia masuk kelompok referensi. Atau peran sosial, dia di dalam status sosialnya berperan sebagai apa, termasuk juga status sosial seseorang. Nah, itu berpengaruh terhadap perilaku konsumen tadi, perilaku dalam memilih, membeli, dan menggunakan. Faktor pribadi. Nah, kalau kita bicara faktor pribadi itu produsen, ya, produsen harus memahami orang yang menggunakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu usianya berapa, tahap dalam siklus hidupnya itu di tahap mana. Nah, nanti kita diskusikan ini satu-satu. Pekerjaannya apa, kondisi ekonominya seperti apa, kepribadian yang dimiliki seseorang itu apa yang dipilih, termasuk konsep diri, gaya hidup, dan nilai value yang mereka percayai. Nah, itu termasuk adalah faktor-faktor. Jadi ini sangat banyak, karena 360 derajat tadi, seluruh aspek kehidupan. Faktor budaya misalkan, paling mudah saja gampangnya, setiap wilayah, apalagi di Indonesia ya. Nah, kalau Anda baca bukunya Kotler, itu contoh di Amerika. Amerika itu dipilah secara umum, budaya itu ada 3. Budaya orang kulit putih, white, ada budaya Afro American, 4 ya. Nah, dulu 3, tapi kemudian berkembang menjadi 4. White people, ada Afro American, orang kulit hitam, ada Hispanic itu keturunan Spanyol, Meksiko itu ya.
mereka yang berbahasa Spanyol lah, bahasa Latin, Amerika Latin biasanya mereka itu. Lalu yang keempat yang lagi tumbuh itu adalah ASEAN. ASEAN, orang-orang Asia termasuk Arab masuk dalam kategori ASEAN. Nah, itu kalau budaya di Amerika dipilah menjadi 4. Kalau di Indonesia lah budayanya banyak. Ada tergantung dari suku bangsa masing-masing kalau di Indonesia ya. Ada orang Batak, orang Aceh, Minang, mungkin Lampung sendiri, Sunda, Jawa, Madura, Jawa pun ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur gitu ya, punya budaya yang agak berbeda. Makassar, Bugis ya, mana lagi, Manado, Papua, masing-masing memiliki budaya yang, nah itu budaya besarnya. Nah di dalam budaya itu ada subbudaya. Misalnya orang Jawa yang mungkin subbudayanya adalah orang Jawa yang tinggal di pesisir sama orang Jawa yang tinggal di tengah gitu ya, artinya tengah pulau, itu memiliki budaya yang berbeda, itu subbudaya, di mana dia tinggal di situ. Di dalam subbudaya itu ada masyarakat tatanan sosial budayanya kan gitu. Masing-masing lah itu agak rumit itu memang. Tapi kita harus tahu produk kita ini sebenarnya produk yang diciptakan oleh seorang produsen suatu perusahaan itu digunakan oleh siapa, oleh budaya mana gitu. Nah, jadi ini ada apa namanya ya, merupakan aspek-aspek tadi. Sebenarnya kalau secara keseluruhan 360 derajat tadi, aspek umumnya itu ya tiga ini, budaya, sosial, pribadi. Tapi ternyata di situ ada apa namanya ya, ada sub-subnya di sana. Budaya ada budaya umum, kelas budayanya, ada sub budayanya, ada sosial budayanya. Kemudian di faktor sosial itu ada reference group ya, ada family, ada sosial statusnya, nah dan seterusnya. Oke, nah di samping ketiga hal tadi, ketiga aspek besar tadi ya, itu aspek besar itu dari 360 derajat tadi dipilah menjadi tiga aspek besar tadi ya, budaya, sosial, pribadi. Nah ternyata ada juga berpengaruh terhadap proses psikologi. Nah, psikologi masing-masing yang individu ketika berada di tiga kategori tadi itu. Nah, secara keseluruhan bahwa pemasar itu orang atau secara keseluruhan konsumen itu menggunakan suatu produk atau mengkonsumsi sebuah produk itu berdasarkan need and want mereka. Nah, ketika mereka membeli sesuatu, tentu ada rangsangan. Apa yang membuat seseorang itu tertarik untuk membeli, menggunakan, mengkonsumsi, tertarik untuk memperhatikan, sehingga memilih kan gitu. Nah, ini adalah titik awal bagi produsen untuk memahami perilaku konsumen dari model respon dan rangsangan sebutannya itu. Dari ada model seseorang merespon karena ada sesuatu hal kan gitu ya. Apa yang menyebabkan itu? Apakah karena tiga faktor besar tadi itu, atau karena upaya pemasar, upaya perusahaan yang sangat reaktif dalam meluncurkan iklan-iklannya gitu ya. Nah,
termasuk lingkungan. Nah, itu disebut dengan proses psikologi. Seseorang ya, ketika memilih, misalkan Anda, apa yang menyebabkan Anda membeli sebuah gadget dengan merek tertentu? Katakanlah, kenapa Anda kok beli Oppo F1 misalkan? F berapa sekarang? Pak Yahya lupa sudah. Dulu Pak Yahya beli F1 Plus itu. Nah, apa yang menyebabkan seseorang membeli merek Oppo? Nah, itu karena ada respon, ada rangsangan tuh. Rangsangannya apa? Barangkali informasi yang masuk ke saya. Kenapa saya memutuskan membeli merek itu gitu. Nah, informasi yang disampaikan oleh produsen mungkin di berbagai media, nah, sehingga menyebabkan seseorang meresponnya dari informasi itu. Nah, inilah yang dimaksud faktor psikologi di situ, harus dipahami. Nah, ada rangsangan pemasaran, makanya ini oleh karena itu secara model psikologi ini berarti seseorang itu ketika membeli sesuatu, memutuskan membeli sesuatu karena ada rangsangan pemasarannya. Apa saja di situ? Mungkin produknya menarik, ada komunikasi di berbagai media, ini produk yang terbaru, lebih canggih, lebih apa dan segala macam lah gitu ya. Deskripsi produknya gitu ya. Sehingga membuat orang merespon itu, tertarik sehingga merespon, termasuk harganya, distribusinya. Kalau beli bagaimana? Apakah harus ke Surabaya atau di Jakarta saja, di tempat lain nggak ada, atau bagaimana? Termasuk komunikasi itu iklan atau rangsangan lain. Jadi ini rangsangan pemasaran. Kalau rangsangan pemasaran ini adalah upaya yang sengaja diciptakan oleh produsen. Ini rangsangan pemasaran. Nah, atau rangsangan lain itu karena faktor-faktor eksternal, ekonomi seseorang karena dapat rezeki banyak sehingga memutuskan memilih gadget yang harganya mahal atau Apple gitu ya, merek Apple misalkan. Kalau seseorang butuh satu gadget tapi budgetnya terbatas, ya mungkin milih merek-merek yang terjangkau dengan spek yang lebih rendah misalkan begitu. Atau faktor teknologi, sekarang udah nggak zaman orang pakai HP itu tidak berbasis Android gitu. Nah, itu faktor teknologi mendorong orang, apalagi anak-anak muda seusia Anda, saya yakin tidak ada satupun yang HP-nya tidak berbasis Android gitu ya. Paling tidak bisa digunakan untuk akses internet dan media sosial. Nah, sekarang bahkan buat main game gitu ya. Aspek teknologi atau aspek politik bisa jadi. Misal begini, kalau di Cina itu entah peraturan pemerintahnya atau bagaimana, tidak boleh warga sana itu pakai aplikasi WhatsApp, ya. Mereka pakai aplikasi WeChat, gitu kan ya. Itu faktor politik ditentukan oleh pemerintahnya, gitu, aturannya. Ada faktor budaya. Nah, faktor budaya artinya ketika sebuah media sosial kok berisi konten-konten yang negatif tidak diterima di sebuah budaya tertentu, maka konten itu diblokir oleh pemerintah. Ini karena bertentangan dengan faktor budaya. Nah, ini merupakan model secara keseluruhan. Nah, kita memahami bahwa ada rangsangan. Karena ada rangsangan berarti ada untuk mendapatkan respon ya, maka kita harus rangsang dulu kan gitu. Untuk mendapatkan respon bahwa Anda memperhatikan saya presentasi, nah, maka saya rangsang untuk saya tanya kan gitu. Sehingga responnya memperhatikan kan gitu. Ibaratnya kan begitu. Nah, rangsangan ini memang ada yang sengaja, ada yang barangkali sebuah kondisi yang memaksa gitu. Nah, ini menyebabkan rangsangan-rangsangan, baik rangsangan yang disengaja oleh rangsangan pemasaran atau rangsangan lain karena kondisi yang memang mendukung rangsangan yang disengaja itu kemudian diolah secara psikologi individu masing-masing.
Ini yang dimaksud psikologi konsumen ini. Proses psikologi kunci itu di sini. Masing-masing orang itu memiliki daya pikir, daya nalar, daya rasa, dan seterusnya ya. Nah, itu psikologi masing-masing konsumen. Itu harus dipahami betul oleh bahwa kita sebagai pemasar harus memahami itu. Nah, faktor-faktor psikologi yang berkaitan dengan rangsangan pemasaran tadi apa saja kira-kira dalam kaitannya dengan penggunaan sebuah produk? Ya, karena ada motivasi. Motivasi dalam artian dia butuh gitu ya. Sebuah produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Persepsi, kenapa dia memilih sebuah brand? Karena persepsinya positif brand itu. Termasuk juga pembelajaran learning. Learning ini maksudnya adalah bahwa konsumen itu sering merasa pengalaman masa lalu. Pembelajaran artinya barangkali dia belum pernah punya pengalaman, misalnya itu pembelajaran. Kalau kita bicara pembelajaran, saya ulangi, dia belum punya pengalaman, dia mencoba. Sama kayak Pak Ayahnya dulu, tidak pernah punya pengalaman menggunakan aplikasi Zoom. Ketika pertama kali 1 tahun yang lalu ya, atau 2 tahun yang lalu ya, 2 tahunnya 1 tahun lalu sudah sih, 2 tahun yang lalu kita harus kuliah secara online. Tidak pernah punya, tapi dengan mencoba itu namanya learning, pembelajaran. Saya belajar mencoba menggunakan aplikasi Zoom lah, ternyata bagus, nah, sehingga terus itu. Atau memori itu pengalaman, apa yang tersimpan di daya ingatnya seseorang. Baik dia mengalami sendiri atau dia mendapatkan memori dari orang lain, cerita orang lain tentang mengkonsumsi atau menggunakan sebuah produk gitu ya. Nah, itu faktor psikologi. Nah, faktor psikologi secara individu ini kemudian digabungkan dengan karakteristik konsumen berdasarkan 3 faktor besar tadi itu, budaya, sosial, dan individu. Nah, ini semua ini kan faktor yang ada di dalam diri konsumen, psikologi dan karakteristik ini. Ini semua akan berdampak nanti kepada keputusan pembelian. Jadi seseorang memutuskan untuk membeli sesuatu itu karena dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologi dan faktor karakteristik konsumen tadi itu masing-masing. Nah, sehingga berdampak kepada keputusan pembelian. Nah, proses keputusan pembelian, ini sebelum keputusan pembelian di akhir ya, ada proses yang dilalui seseorang itu. Apa yang dilalui? Di antaranya dia tahu bahwa dia butuh sesuatu. Itu namanya pengenalan masa ini secara teori ya. Tahapan proses keputusan pembelian seseorang. Rasakan saja di individu kita sebagai konsumen ya. Rasakan saja ketika kita mau membeli sesuatu, kan karena kita tahu bahwa kita sedang butuh itu. Berarti kita tahu kita punya masalah. Saya mau kuliah nih, wah laptop saya rusak, ada masalah nih berarti ya, saya harus beli laptop baru misalkan begitu. Itu namanya pengenalan masalah. Kalau sudah tahu kebutuhannya, berarti sudah tahu masalahnya, sudah dikenali masalah yang dia alami, maka dia akan mencari informasi produk apa yang kira-kira sesuai dengan yang dia inginkan, sesuai dengan kebutuhannya. Dia mencari informasi. Lalu berikutnya informasi sudah diperoleh, ada macam-macam merek yang ditemukan. Ada gadget merek Apple, ada gadget merek Oppo, Vivo, ada yang lain ya, ada Xiaomi, ada LG, ada Nokia, dan seterusnya. Itu adalah informasi yang diperoleh. Nah, berikutnya adalah dari berbagai informasi yang dia peroleh itu dia mengevaluasi. Nah, setelah dievaluasi, oh sudahlah saya pilih merek Apple saja misalkan. Nah, berarti dia memutuskan melakukan pembelian. Nah, apakah seseorang ketika sudah membeli sesuatu itu lalu berhenti? Tidak. Ada perilaku pasca pembelian.
Bagaimana dia menggunakan, apakah dia ketika menggunakan tadi puas atau tidak puas. Atau barangkali begitu dibeli ternyata tidak dia gunakan, dikasihkan ke orang lain. Atau barangkali barusan dibeli merasa kurang cocok, mungkin dibuang, ada dispose kalau secara teorinya begitu. Nah, itu perilaku pasca pembelian. Nah, ketika memutuskan membeli tadi di sini ya, di keputusan pembelian, ketika memutuskan sudah membeli, sebenarnya pada saat dia membeli itu dia berkaitan dengan keputusan-keputusan yang agak rumit lagi. Pilih produk yang warnanya apa ya? Mungkin memilih pilihan produknya apa? Mereknya mana ya? Merek yang mana ya? Lalu dia mau beli di mana? Itu pilihan penyalur. Apakah membeli di toko HP yang dekat rumah atau dia beli ke mall yang isinya di sana banyak counter HP. Nah, waktu mau beli berapa gitu kan? Waktu pembeliannya kapan? Pagi hari, sore hari, siang hari, malam hari, pada hari kerja, akhir pekan, atau pada hari libur. Itu waktu pembelian. Lalu berkaitan dengan metode pembayaran. Apakah bisa dicicil, dikredit, apakah harus dibayar tunai, apakah ada garansi, dan seterusnya. Apakah harus bisa ditransfer pakai mobil banking atau pakai gesek, kartu debit atau kartu kredit. Nah, itu berkaitan dengan metode pembayaran. Nah, ini tahapan ini adalah secara keseluruhan adalah berkaitan dengan proses bagaimana seorang konsumen itu merespon sebuah rangsangan yang diberikan oleh produsen maupun faktor lain, rangsangan lain, dikaitkan dengan psikologi masing-masing individu dan karakteristik konsumen pada saat dia memutuskan untuk membeli sebuah produk. Nah, ini agak jelimet akhirnya gitu loh. Nah, tapi ini harus dipahami oleh produsen ya. Nah, kaitannya misalkan, kalau kaitannya dengan secara teori ya, berkaitan dengan motivasi seseorang untuk membeli sesuatu ya, Nah, bisa kita tarik ke belakang berdasarkan teori-teori psikologi. Teori psikologi yang kaitannya dengan motivasi seseorang secara umum ya. Tapi motivasi itu bisa kita kaitkan dengan motivasi untuk membeli suatu produk. Seseorang membeli satu produk itu untuk apa? Ini kalau menurut teorinya Maslow ya, apakah dia membeli produk itu untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisik ya. Kebutuhan fisik itu ya paling mendasar. Kalau katanya Pak Maslow, kebutuhan mendasar itu secara umum ya, termasuk makan, minum, rumah, ya pakaian, itu kebutuhan fisiologis karena untuk keamanan diri. Mungkin kalau orang sekarang bukan hanya makan, minum, tempat berlindung, pakaian, memiliki gadget ini sudah menjadi kebutuhan fisiologis barangkali kalau orang sekarang. Atau pada orang dengan tataran tertentu, kebutuhan fisiologis ini bahkan mungkin sudah termasuk alat transportasi. Ini karena perkembangan, itu pergeseran kebutuhan manusia. Ini kalau yang ditampilkan di slide ini adalah teori dasarnya yang asli menurut Maslow. Maslow itu memilah tahapan motivasi seseorang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya itu bahwa ada 5 tingkatan motivasi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Karena seseorang butuh keamanan, butuh memenuhi kebutuhan fisiologis, fisik. Yang kedua berkaitan dengan kebutuhan keamanan, perlindungan. Nah, perlindungan ini termasuk rumah tadi ya. Kebutuhan sosial. Itu kalau secara psikologi konsep dasarnya kebutuhan sosial itu rasa memiliki kenapa kalau seseorang bersosial? Ya karena dia kepingin
eksis di setiap orang, enggak ada orang yang bisa hidup sendiri itu. Ya minimal, minimal berdua lah gitu dengan pasangannya kan gitu. Itu kebutuhan sosial, memiliki rasa memiliki, rasa cinta dan seterusnya lah. Nah, kalau sudah dia terpenuhi kebutuhan sosialnya, nah meningkat seseorang butuh penghargaan diri, pengakuan status. Nah, itu kebutuhan penghargaan, baru yang paling tinggi. Tahapan kalau sudah mendapatkan status dia, maka dia kepingin aktualisasi. Aktualisasi. Nah, kalau dia sudah dihargai menjadi seorang yang dominan di sebuah tatanan sosial begitu, nah, dia mau mengaktualisasi. Aktualisasinya dalam bentuk apa? Nah, dalam bentuk realisasi diri. Dia perintah-perintah gitu ya, dia pengambil keputusan ya, itu aktualisasi diri. Nah, ini dalam memenuhi kebutuhan produsen ketika menciptakan produk, ini digunakan untuk memenuhi, kalau berdasarkan dikaitkan dengan teori motivasi, memenuhi kebutuhan yang tingkat berapa gitu. Nah, apakah termasuk kebutuhan fisiologis yang paling mendasar, keamanan, kebutuhan sosial, penghargaan diri, atau aktualisasi diri? Ini produsen juga perlu memetakan ini dengan produk yang dia ciptakan. Katakanlah misalnya ya, mobil ya misalkan. Mobil ya misalkan. Sebenarnya kan prinsip dasarnya mobil itu kan alat transportasi kan, memudahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dia mudah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kan kebutuhan untuk transportasi ya. Nah, seseorang mungkin merasa dia termasuk kebutuhan untuk keamanan, karena dia kalau pakai mobil dia aman kemana-mana, termasuk dia kebutuhan keamanan. Tapi ada juga seseorang punya mobil itu digunakan sebagai aktualisasi diri. Nah, maka harus dipetakan di mana ini. Kalau hanya untuk keamanan, berarti hanya untuk memenuhi kebutuhan dia bisa berpindah satu tempat ke tempat lain dengan aman dan nyaman, katakan begitu ya. Maka mungkin ya tidak perlu mobil yang harganya mahal gitu ya, atau mewah gitu. Tapi kalau sudah beli mobil yang bermerek Ferrari atau Lamborghini atau Rolls Royce gitu misalkan, nah itu sudah kaitannya dengan kebutuhan aktualisasi diri, bukan kebutuhan keamanan lagi gitu. Nah, ini adalah teori motivasi di mana produsen itu menciptakan sebuah produk, kemudian dicap dengan brand tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang mana. Nah, ini perlu dipertimbangkan ini, karena kaitannya dengan teori psikologi itu. Nah, teorinya Freud, Maslow atau Herzberg. Nah, ini hanya contoh saja kita kalau menurut teori motivasinya Maslow gitu ya. Oke, itu berkaitan dengan motivasi. Nah, setiap individu pasti punya persepsi. Persepsi dalam menggambarkan bagaimana dia memandang sebuah fenomena lah gitu ya. Persepsi bagaimana memandang dunia. Sebenarnya lebih cocok memandang suatu realitas, fenomena gitu ya. Nah, persepsi ini berpengaruh terhadap perilaku konsumen juga. Nah, di antaranya persepsi itu dipilah menjadi empat jenis lah gitu ya. Ada atensi selektif, artinya orang mungkin memperhatikan sesuatu lalu dia memiliki persepsi. Nah, persepsi itu akan berpengaruh terhadap perilakunya dalam memutuskan untuk membeli sesuatu. Nah, dengan cara dia sudah katakan cari informasi tadi ya, informasi lengkap, dia akan menyuruh, itu kan informasi tadi kan informasi dapat dari mana? Itu kan dari produsen itu. Nah, saya memilih sebuah merek
produk gadget HP atau mobile phone tertentu. Dari mana dapat? Nah, itu kan informasi yang disampaikan itu kan rangsangan yang sengaja diciptakan oleh pembuatnya, oleh produsennya. Nah, baru kemudian kita kaitkan dengan persepsi kita, yang cocok yang mana. Itu namanya proses atensi selektif itu. Memilih, memilah kan gitu ya, menyortir sebagian besar rangsangan tadi itu, informasi dari produsen tadi itu. Nah, apakah berikutnya seleksi tadi sesuai dengan apa yang sebenarnya dia inginkan. Saya butuh alat komunikasi. Nah, apakah ketika terjadi seleksi tadi itu sesuai dengan oke, saya memilih merek tertentu. Apakah ini sesuai dengan konsep awal yang kebutuhan awalnya? Itu namanya distorsi selektif. Setiap orang akan mengalami ini. Nah, hanya saja kayaknya kita itu sering tidak memperhatikan. Nah, mungkin kalau Anda perhatikan betul, Anda sadari betul, ternyata kita itu ngalamin ini masing-masing individu ketika mau membeli sesuatu gitu. Tentu ketika kita sudah misalkan kita memilih merek tertentu ya tadi, setelah memilih dari berbagai macam informasi, kita terjemahkan pilihan kita itu, oh ini yang cocok buat saya, itu distorsi selektif tadi ya. Nah, kalau sudah cocok memang betul dengan apa yang dia inginkan, lalu dia akan mengingat itu, akan muncul di daya ingatnya. Oh, ini saya sangat puas dengan produk yang saya pilih ini, tepat betul. Sehingga menguat di dalam memorinya. Ketika seseorang tanya, saya mau beli HP ini, oh beli ini aja, merek ini. Ya, itu persepsi bawah sadar seseorang. Beli ini aja, ini pasti terbaik dibandingkan yang lain. Nah, itu persepsi bawah sadar seseorang. Nyantol di ingatannya, itu kemudian akan berperilaku persepsi di bawah sadar. Contoh misal begini. Dalam kehidupan sehari-hari, tiba-tiba Anda merasa pusing. Ya. Mau cari obat pusing. Nah, kenapa kok memilih obat itu sebenarnya karena kebiasaan di rumah, ada retensi selektif itu. Sama kayak contoh saya, kenapa waktu beberapa pertemuan yang lalu ya, pasta gigi misalkan, kita selalu pakai Pepsodent kalau di keluarga saya. Kenapa ya? Karena persepsi bawah sadar itu. Sudah ke toko langsung nyebut beli Pepsodent ya, dikasih Pepsodent, padahal di situ ada Ciptaden, ada macam-macam merek. Nah, itu menggerakkan saja. Atau sama dengan obat pusing kepala, sakit kepala tadi ya, pusing terus sakit kepala, cari obat. Ada teman Anda, apa ya obat sakit kepala? Anda langsung menyebut sebuah merek itu. Oh, udah beli ini aja, Decolgen misalkan. Ada yang lain, beli Mexagrip, beli Bodrek. Nah, itu sebenarnya respon persepsi bawah sadar itu. Nah, ini yang diinginkan sebenarnya oleh produsen. Sama kayak persepsi bawah sadar kita kalau kita membeli air mineral ke toko, nggak pernah kita ngomong, Bu, Pak, beli air mineral, nggak pernah. Langsung kita beli Aqua dong gitu. Menyebut merek, padahal yang kita beli sebenarnya bukan merek Aquanya. Ternyata yang ada merek yang lain, Club atau mungkin barangkali Cleo begitu ya. Nah, tapi pada saat kita mengucap membeli produk itu, kita menyampaikan nama sebuah produk. Nah, itu persepsi bawah sadar. Nah, ini yang diinginkan sehingga merek itu mancep tertanam di dalam memori masing-masing individu konsumen gitu loh. Nah, tadi saya sebut ada learning ya. Learning pembelajaran. Ketika pertama kali seseorang atau belum pernah punya pengalaman, bahkan mungkin dia tidak ada informasi, hanya informasi sekilas saja, tidak terlalu mendalam tentang sebuah produk. Kayak Pak Yahya tadi menyampaikan, pakai Zoom gitu. Mungkin pada saat awal belum tahu. Nah, ini namanya proses untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan dan pengalaman. Nah,
maka sudah kita pakai saja, kita beli saja. Nah, biar punya pengalaman yang akan datang. Itu akan berperilaku. Akhirnya begini, dulu di awal saya pernah pakai Google Meet, ya sudah nyaman dengan itu, tapi kok ada informasi lebih enak pakai Zoom misalnya. Nah, saya mencoba itu. Nah, mencoba pakai, nah, ternyata keenakan lah gitu ya. Itu akan berdampak jangka panjang. Ya sudah pakai Zoom terus gitu. Nah, bahkan sempat saya mencoba awalnya tuh yang gratisan karena terbatas 40 menit, mencoba beli yang premium. Nah, terusan sudah keterusan itu. Nah, sama dengan software kan gitu. Kadang-kadang kita dikasih yang free dulu, coba trial 30 hari, ternyata kok asik. Nah, baru kita kemudian tergantung, baru kita dipaksa untuk membeli lisensinya kan gitu. Nah, jadi pembelajaran itu learning ini karena ada motivasi. Motivasi karena ada rangsangan informasi tadi itu. Ada respon. Nah, ada sinyal lah gitu ya. Ada sinyal. Sinyal itu barangkali juga bahwa kita kayaknya cocok deh gitu. Kita merasa sendiri itu. Baru kita meresponnya, dengan respon kita membeli, menggunakan, semakin kuat kita pendapatnya bahwa itu bagus sih. Nah, ini namanya teori learning. Nah, teori learning itu acuannya adalah teori learning menurut teori pengkondisian klasik, pengkondisian instrumental, dan teori learning melalui pengamatan. Ya, kita nggak akan bahas ini satu-satu, tapi silakan dibaca bukunya. Di bukunya Pak Kotter itu sudah dijelaskan satu-satu. Gambaran umumnya ya, teori klasik, pengkondisian klasik itu seperti apa, teori pengkondisian instrumental seperti apa, teori pembelajaran melalui pengamatan seperti apa, itu hanya gambaran umum saja. Tapi kalau mau lebih dalam lagi, nah itu diajarkan di mata kuliah manajemen sumber daya manusia itu. Teori psikologi berkaitan dengan keputusan seseorang untuk menggunakan sesuatu. Nah, pasti setiap individu itu punya memori. Pasti. Nah, memori itu bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, jangka pendek mungkin karena dia hanya menggunakan sebuah produk sifatnya temporer saja. Temporer dalam artian karena memenuhi kebutuhan yang mendesak pada saat itu. Berikutnya hilang dia. Yang bagus itu jika memori itu masuk ke dalam benak yang paling dalam sehingga memunculkan apa namanya tadi, persepsi bawah sadar tadi itu. Itu karena ada memori jangka panjang. Nah, oleh karena itu kini berkaitan dengan memori seseorang, maka seseorang itu biasanya mengasosiasikan dirinya dengan sebuah merek tertentu. Kalau saya menggunakan mobil ya, kendaraan roda 4 dengan merek tertentu, nah itu berkaitan dengan asosiasi merek seseorang terhadap itu. Orang yang cenderung memiliki gaya yang energik, sportif gitu ya, maka akan memilih mobil-mobil yang sifatnya yaitu seperti beli Pajero Sport, beli paling tidak ya Toyota Rush atau Toyota apa namanya yang agak seperti Jeep lah gitu, SUV lah gitu ya, mobil-mobil SUV lah. Itu mempersepsikan diri asosiasi merek seseorang. Nah, sehingga itu berpengaruh kepada pikiran, perasaan, persepsi, citra, image ya, pengalaman, kepercayaan, sikap. Nah, itu berkaitan dengan merek. Orang yang kepingin dibilang, wah ini orang miliarder ini, ya mobilnya nggak ada yang mereknya murahan gitu, pasti merek-merek yang brand-brand mahal. Nah, itu paling mudah kalau kendaraan dikaitkan dengan merek mobil lah gitu. Nah, itu asosiasi merek. Jadi setiap individu seringkali mengasosiasikan dirinya dengan merek yang dia gunakan. Brand association namanya.
Nah, ini juga penting. Ini perilaku konsumen masing-masing ini. Perilaku konsumen. Nah, pada prinsipnya ya, pada prinsipnya kalau kita tadi mulai awali lagi, ulangi lagi bahwa seseorang ketika akan membeli sesuatu, produk atau barang atau apapun, atau mau mencari pengalaman, membeli experience, pengalaman itu ini tahapannya, proses pembelian konsumen itu. 5 modelnya gini. Tadi sudah saya jelaskan ya, mengenai masalah, informasi diperoleh, dievaluasi, lalu diputuskan membeli. Nah, setelah membeli ada apa saja enggak? Ada perilaku setelah pembelian. Apakah barang itu digunakan, dikasihkan orang lain atau dibuang? Apakah kemudian setelah pembelian itu seseorang merasa puas, loyal, dan kemudian dia merekomendasi kepada orang lain, dia kemudian memiliki citra yang kuat di ininya, mempengaruhi persepsi bawah sadarnya. Itu perilaku pasca pembelian. Nah, ternyata di antara ini ya, di antara pencarian informasi, artinya ketika seseorang sudah mendapatkan informasi tentang berbagai merek yang berkaitan dengan produk yang dibutuhkan, ketika dia melakukan evaluasi alternatif ya, ada merek A, B, C, D, E misalkan, ada 5 merek yang dia dapat informasinya. Nah, dari situ sebenarnya dia tidak langsung memutuskan membeli. Dia dia seringkali juga bisa jadi ya ini. Bahkan mungkin seringkali orang begitu. Yang kita alami lah gitu. Memunculkan pertama kali itu niat beli, niat dulu. Awareness apa namanya ya? Intention to buy. Jadi setelah ada awareness itu berarti kesadaran akan ada 5 merek produk, 5 brand. Awareness itu lalu muncul intention. Kita niat membeli yang mana nih? Nah, saya berniat akan membeli merek antara merek C dan merek E misalkan. Nah, kita sering kali ini tanya ke teman-teman, tanya ke saudara, atau mungkin kita lihat komen-komen di media sosial tentang sebuah brand gitu ya. Nah, itu namanya kita menilai sikap orang lain. Ya, menilai sikap orang lain. Oh, ternyata komennya orang yang negatif banyak merek E. Oke, saya menguatkan niat saya untuk membeli merek C. Tadi ya, merek C yang saya mau beli. Berangkatlah dia ke sebuah toko di sebuah tempat misalkan untuk mendapatkan barang itu. Lah ternyata tiba-tiba di toko yang dia tuju, barang yang dia butuhkan dengan merek yang dia inginkan tadi nggak ada. Nah, ini namanya faktor situasional yang tidak diantisipasi, nggak ada. Dia bahkan tanya ke toko sebelah, diskon bukan diskontinyo, habis stok, misalnya begitu. Nah, ini bisa mempengaruhi keputusan untuk membeli juga. Ini faktor situasi yang tidak diantisipasi itu. Nah, ini harus dipahami nih oleh pemasar ini, hal-hal seperti ini. Komen orang lain, sikap orang lain, atau mungkin juga faktor situasional ini sebelum seseorang memutuskan untuk membeli di sini. Dari evaluasi alternatif sampai kepada keputusan pembelian ternyata ada tahapan lain ternyata di sini nih. Nah, tahapan lain itu yang gambar sebelah kanan ini. Ada evaluasi alternatif, ternyata dengan mengevaluasi berbagai alternatif dia memunculkan intention to buy, niat untuk membeli. Intention tadi sebelum terrealisasi menjadi keputusan, ternyata seseorang pasti akan mencari referensi, sikap orang lain, komen orang lain, dan seterusnya, plus situasi yang tak diantisipasi. Contoh misalkan, ternyata dia membutuhkan barang itu di sebuah toko ada barangnya. Nah, ditanya, bisa nggak Pak saya bayar pakai kartu debit? Dia bilang, wah enggak bisa. Nah,
batal sudah, nggak jadi memutuskan membeli. Karena dia ke situ nggak bawa uang tunai. Gitu. Dia malas kalau harus ke ATM dulu, ATM-nya jauh, kan itu ngeribet. Atau barangkali eh, dia lupa ATM-nya ketinggalan, tapi dia punya mobil banking. Bisa nggak Pak transfer melalui mobil banking? Nggak bisa. Nah, nggak jadi beli. Itu akhirnya keputusan pembeliannya bisa jadi batal juga. Bisa jadi begitu. Nah, ini adalah ternyata dari evaluasi alternatif sampai kepada keputusan pembelian itu ada yang faktor lain yang perlu diperhatikan. Ini proses keputusan pembelian. Nah, proses pembelian konsumen itu nah, setelah pembelian bagaimana perilaku konsumen itu? Ada yang kemudian produk itu ternyata nggak cocok bagi dirinya, nggak sesuai, disingkirkan untuk sementara waktu. Ada juga langsung dibuang, langsung disingkirkan, sudah kayaknya nggak cocok nih. Kemudian ada yang wah ini benar-benar cocok nih. Ada tiga kondisi. Setelah produk itu dibeli, ternyata ada 3 kondisi yang bisa saja dialami seseorang. Dia kepingin menyingkirkan, eman-eman harganya mahal, itu sudah saya kuat keluar uang banyak, ya daripada saya buang ya mungkin saya sewakan lah, atau mungkin udahlah pinjamkan ke adik, barangkali nanti satu saat saya akan membutuhkan itu gitu. Bisa jadi begitu. Atau ya sudahlah saya nggak mau, ternyata nggak cocok nih. Nah, bisa diberikan, bisa ditukarkan, bisa dijual kan ini ya. Kalau dia mau menyingkirkan produk untuk selamanya, dispose forever, kayaknya nggak cocok nih, udahlah. Tapi kalau saya buang tempat sampah kan eman-eman, tak kasihkan orang aja lah. Atau balik ke toko, bisa nggak ditukar? Mungkin bisa, mungkin juga nggak bisa kan gitu. Atau dijual kembali ke orang lain dengan harga yang lebih murah. Atau yang terakhir, sudahlah dibuang saja kan gitu. Nah, ini yang kemudian menjual produk itu bisa langsung ke konsumen lain atau dijual ke perantara atau dijual kepada perantaranya sendiri gitu ya, distributornya sendiri. Dan seterusnya lah. Ini ternyata setelah produk itu dimiliki, beberapa kejadian pun bisa saja terjadi kan gitu loh maksudnya ini. Nah, ternyata bisa seperti itu. Oke, ini adalah perilaku perilaku konsumen. Jadi menganalisis pasar konsumen secara individu. Ternyata lebih rumit ya menilai pasar secara individu. Nah, tadi saya bilang ini B2C ya, business to customer. Bagaimana sekarang kalau dengan pasar industri? Apakah sama, apakah berbeda? Tentu agak sedikit berbeda. Agak berbeda lah gitu. Artinya pasar industri itu disebut dengan, kalau Pak Kotter menyebutnya dengan pembelian organisasional. Nah, itu sebuah dari produsen dijual ke organisasi lain. Bisa jadi dari produsen dijual ke produsen yang lain. Nah, berarti yang dijual ini bukan per item, tapi per box itu. Satu box isinya banyak item gitu. Per kodi kalau pakaian sebutannya. Bukan 1 kilo tapi per kintal per ton misalkan begitu, kalau itu sesuatu yang ditimbang secara kuantitas, ukuran kuantitas berat gitu ya. Nah, jadi bisa jadi apakah itu namanya pembelian operasi. Nah, proses pembelian organisasionalnya juga berbeda-beda. Nah, kalau seorang produsen menghadapi pasar bisnis atau pasar organisasional, maka mereka juga memiliki perilaku yang berbeda. Tapi tidak kemudian faktor budaya, faktor tadi tidak. Tapi yang dihadapi adalah pembeli besar gitu ya, dengan kuantitas yang besar. Sehingga disebut di situ karakteristik pasar bisnis itu pembelinya sedikit,
Lain dengan pasar individu, jumlahnya mungkin pasar individu 1 juta, dia juga membeli 1 juta kalau satu orang membeli satu, katakan begitu. Tapi pasar bisnis ini mungkin hanya beberapa, 10 gitu ya. Tapi kuantitasnya 1 juta juga kan gitu. Nah, karena dia membeli dengan kuantitas yang lebih besar. Jumlah pembelinya sedikit, tapi kuantitas yang dibeli lebih besar. Kalau pasar individu tadi, satu individu membeli satu, kan gitu. Ibaratnya gitu ya. Tapi kalau pasar individu, pasar bisnis, pembelinya satu, tapi membeli satu pembeli ini membelinya 1.000 unit, misalkan begitu. Nah, jadi itu disebut dengan pasar bisnis. Nah, oleh karena itu ada hubungan yang erat antara pemasok pelanggan. Jadi produsen kita yang membuat produk itu menjadi pemasok. Sedangkan orang pembeli bisnis tadi adalah pelanggan kita. Nah, pembeliannya pun profesional. Ada perjanjiannya, waktu kapan harus diantar, eh, pembayarannya seperti apa. Kalau ada yang rusak, penangannya seperti apa, itu pembeliannya profesional sesuai dengan perjanjian kontrak yang. Tapi kalau individu tidak perlu ada kontrak perjanjian dalam melakukan jual beli. Nah, gitu. Pembelian pembelian itu bisa dilakukan berulang jika mungkin tidak sekali beli, 2 kali, 3 kali, mungkin seterusnya. Jika sesuai bisa memenuhi keinginan dari pembeli seorang produsen gitu ya. Jadi statusnya produsen sekarang menjadi pemasok gitu. Pemasok yang memasok mensuplai kebutuhan bisnis yang lain gitu. Nah, ini beberapa karakteristik pasar bisnis. Pembeli itu tidak terkonsentrasi secara geografis, bisa dari mana saja. Artinya kalau pembeli individu, kalau orang Bangkalan gitu ya, ya belinya ya di sekitar Bangkalan lah gitu. Tapi kalau pasar bisnis, pembelinya bukan hanya dari Bangkalan. Kalau kita misalkan bisnis kita, pabrik kita ada di Bangkalan gitu, mungkin pembeli kita bisa dari manapun karena dia membeli dalam jumlah besar. Nah, itu yang dimaksud tidak pembeli terkonsentrasi secara geografis gitu ya. Nah, ada wilayah-wilayah tertentu gitu. Dan itu langsung tidak melalui perantara karena besar. Nah, mereka langsung membeli ke perusahaan. Nah, perusahaan pasti melayani kalau pembeliannya besar. Nah, tentu situasi yang terjadi pada saat transaksi jual beli itu akan berbeda dengan pada saat melayani pelanggan individu lah gitu ya. Nah, tinggal kita pilih, kita mau memilih menjual produk kita itu ke pasar bisnis atau ke pasar individu. Nah, kalau melayani pasar individu berarti kita harus memahami karakteristik individu tadi itu. Dari budaya, subudaya, sosial, referensi, family kan gitu, karakteristik individunya kan gitu. Nah, kalau situasi pembelian pasar industri, maka kita pun harus memahami perilaku organisasi yang membeli gitu. Nah, ini adalah beberapa beberapa perilaku dalam dalam pasar bisnis ya, pasar industri atau pasar organisasional. Biasanya ketika pembeli melakukan transaksi pembelian ke kita, ke pemasok, ke produsen, itu ada seseorang yang memang mempengaruhi pengambilan keputusan dari organisasi pembelian. Misalnya ya, saya melayani, saya memproduksi, misalkan kita memproduksi pakaian gitu ya, pakaian jadi, pakaian putih ya, pakaian putih. Nah, ada pelanggan individu, mungkin dia pelajar SMA, pelajar SMP, pelajar SD, itu individu-individu. Tapi ada pesanan dari sekolah
SMA negeri 1 kota tertentu misalkan. Nah, SMA negeri 1 itu membeli ke saya katakanlah 500 unit pakaian. Nah, kemudian siapa 500 unit pakaian tadi? Siapa yang memutuskan membeli? Itu adalah kepala sekolahnya. Itu yang dimaksud dengan pengambil keputusan dari organisasi pembelian. Kepala sekolah itu adalah pengambil keputusan dari organisasi pembelian. Di pembeli yang datang ke saya, sekolah tadi, SMA tadi itu, pesan 500 unit. Siapa yang memutuskan membeli ke saya? Ya kepala sekolahnya, misalkan gitu. Nah, di SMA 1 itu, kenapa kok memilih saya? Itu karena di sana ada namanya orang-orang yang terlibat. Ada anggota organisasi yang terlibat dalam mengambil keputusan itu. Ada pencetusnya mungkin guru-guru atau panitia pendaftaran siswa baru misalkan begitu ya. Ada user mungkin orang tua murid, wali muridnya usul disediakan seragam oleh sekolah misalkan seragam putihnya. Misalkan. Ada influencer, orang yang mempengaruhi atau pihak mungkin Dignas, kantor dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten itu mungkin. Nah, lalu ada pengambil keputusan ya, pengambil keputusan di organisasi itu sendiri. Ada approver, orang yang menyetujui, mungkin komite sekolahnya menyetujui. Nah, ada bayarnya saya. Ada penjaga gerbang, gatekeeper. Gatekeeper itu artinya mungkin di organisasi itu ada orang yang mengendalikan kualitas. Datang ke saya, Pak, saya pesan seragam, tapi harus sampean kualitasnya yang ini ukurannya sekian. Itu gatekeeper namanya. Nanti dia mengendalikan, dia akan memeriksa ketika barang saya kirimkan, dia periksa mutunya sesuai enggak gitu. Itu gatekeepernya. Nah, ini berkaitan dengan perilaku pembelian di bisnis. Itu ternyata pada saat keputusan itu dicetuskan, pada saat keputusan itu dipilih gitu, ternyata ada banyak pihak yang terlibat di sana. Lain dengan keputusan individu tadi, ketika seseorang memutuskan membeli, ya dirinya sendiri yang memutuskan. Hanya saja dirinya tadi kalau pasar individu dia akan mencari referensi, mencari informasi-informasi, kata orang lain bagaimana, lalu situasi ketika dia membeli bagaimana kan gitu. Tapi kalau pembelian bisnis ini pada saat keputusan itu diambil, itu ternyata banyak pihak yang terlibat di situ. Nah, bahkan mungkin kalau mengelayani pasar tadi saya cerita SMA 1 itu kan institusi negeri misalkan. SMA 1 satu kota tertentu kan SMA negeri itu. Biasanya ada panitia lelangnya. Nah, ini yang juga harus kita pahami. Sama sih sebenarnya tahapan dalam proses pembelian, cuman jika situasi yang dihadapi, misalkan sekolah tadi, sekolah SMA 1 tadi itu belum pernah membeli produk baru, produk dalam bentuk seragam warna putih, nah maka dia menjadi sebutannya dia menjadi tugas baru. Dia termasuk kategori inilah. Kalau dia termasuk dalam kategori ini, maka tahapan fase pembeliannya seperti ini. Mengenal masalah, mendeskripsikan kebutuhan umumnya, spek produknya seperti apa, dia cari pemasok, dia mungkin karena mencari pemasok, dia lelang ini. Dia ada banyak tawaran-tawaran, pengumpulan proposal, tawaran-tawaran dari ya kita sebagai produsen juga ikut melakukan penawaran. Nah, penawaran ke sekolah itu. Nah, lalu si sekolah itu akan memilih pemasok mana yang cocok buat mereka. Lalu mereka melakukan pesanan, spesifikasi pesanan. Nah, kalau sudah pesan, mungkin akan ditinjau lagi. Nah, ini jika pemesan atau sekolah SMA 1 tadi belum pernah punya pengalaman, nah, disebut dengan tugas baru. Tapi kalau tahun lalu si sekolah SMA 1 tadi pernah juga melakukan hal yang sama, maka dia menjadi ini kategori pembelian kembali, tapi dia dimodifikasi.
Nah, mungkin dia masih mencari-cari lagi tuh informasi-informasi dicari lagi. Spek produk pasti dilakukan dan ini adalah kaitannya dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi jika sudah punya pengalaman. Tapi kalau dia sudah setiap tahun begitu rutin, nah ya sudah dia langsung menghubungi eh, s- supplier tertentu, spek produknya langsung dia melakukan meninjau kinerja lalu memberikan dari tinjauan kinerja yang dia terima dia lakukan, ya dia akan melakukan pembelian lagi ke kita gitu. Nah, itu tahapan proses pembeliannya agak agak berbeda dengan tahapan proses pembelian di eh, pasar individu tadi. Nah, ini sehingga memunculkan hubungan B2B tadi, hubungan bisnis ke bisnis. B2B, business to business. Nah, sehingga kita sebagai pemasok dianggap begitu ya. Mereka SMA 1 tadi adalah pembelinya kan. Kita pemasok kan orang yang saya yang memproduksi pakaian putih tadi ya. Nah, pemasok dianggap pemasok. Sedangkan pembelinya adalah organisasi SMA 1 tadi. Nah, jadi terjadi hubungan antara pembeli dan pemasok. Nah, bisa jadi eh, itu terjadi hubungan antara pembeli dan pemasok itu bisa dipilah ini. Ada pembelian dan penjualan dasar, artinya dia beli dari saya, dia jual lagi, dia cari keuntungan. Itu namanya pembelian dan penjualan dasar. Dia mencari margin. Saya produsen pakaian putih, saya jual lagi ke toko pakaian gitu. Itu pembelian dan penjualan dasar. Atau pembelian per elemen. Jadi eh, ada kontrak di situ, pembelian per elemen. Eh, saya membeli dari Pak Yahya hanya tahun ini saja. Tahun berikutnya kita evaluasi lagi pembelian per elemen. Atau ada transaksi kontraktual berdasarkan kontrak tertentu yang harus saya penuhi. Mungkin saya beli Pak 1.000 unit, tapi tolong dikirim menjadi 4 tahapan selama 1 bulan ke depan. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Minggu pertama saya minta 300, minggu kedua sekian dan seterusnya sampai terpenuhi 1.000 unit. Nah, itu berdasarkan transaksi kontraktualnya. Atau mungkin cara pembayarannya termasuk itu. Termasuk siapa yang harus menanggung pajaknya. Jadi transaksi kontraktualnya. Dan seterusnya. Nah, intinya dengan hubungan bisnis ke B2B ini menciptakan saling kepercayaan antara kedua belah pihak yang bisa membentuk hubungan jangka panjang. Sehingga tadi kalau saya cerita SMA 1 tadi selalu membeli ke saya terus selalu setiap tahun begitu. Nah, itu ada kepercayaan dalam jangka panjang. Misalkan dia bilang, "Pak, desainnya diganti." Oke, saya bisa menyediakan. Nah, itu kan menciptakan kepercayaan. Tentu di situ ada resiko dan peluang-peluang yang bisa saja terjadi. Peluang-peluang yang mungkin bisa juga bersifat negatif ya. Eh Kalau misalnya saya melayani SMA 1 tadi ya, dia pesan 500 unit. Nah, daripada saya jual 500 unit kepada 500 pelanggan, mungkin saya lama jualannya. Dalam waktu 1 bulan baru terjual 500 unit. Ribet melayani satu-satu orang 500 orang. Nah, ini saya hanya melayani satu pembeli tapi langsung 500 itu. Berarti ketika saya membuat produk itu segera balik investasi saya. Itu koordinasi vertikal. Atau sebenarnya eh, saya membedakan produk yang pesanannya untuk memenuhi pesanannya SMA 1 tadi dengan produk yang saya jual di pasar individu.
Nah, itu membutuhkan investasi khusus karena ada desain yang dia minta ya, desain tertentu. Ini kantongnya harus begini, mungkin ukuran lengannya pendek tapi tidak terlalu pendek misalkan begitu. Lain dari yang saya jual secara kepada pasar individu misalkan begitu. Nah, tapi bisa jadi terjadi ada oportunisme yang sifatnya curang lah ya. Mungkin bisa saja terjadi, mungkin eh, Pak si pengambil kebijakan di SMA 1 itu ngomong, Pak ini saya ngomong ke saya minta kwitansinya di markup misalkan begitu. Harusnya per unit harganya 50.000, dia minta harganya ditulis per unitnya 10.000, ya apa 60.000 gitu. Tapi tetap dia membayar saya 50.000 per unitnya gitu. Nah, sehingga dia punya keuntungan yang, nah, itu namanya perbuatan curang. Atau bisa saja saya sebagai produsen juga nakal. Oke Pak, mungkin dia minta apa namanya ya, dia pesan dengan kualitas kain seperti ini, kualitas jahitannya seperti ini. Ternyata yang saya kirim ya tentu karena dia pesan banyak kan biasanya orang ya harganya dikurangi Pak gitu. Ya akhirnya saya kurangi juga kualitasnya gitu. Nah, itu juga perbuatan curang dari sisi produsen gitu. Nah, siapa sebenarnya mereka? Ada pasar institusi, ini yang disebutkan tadi, saya contohkan ya, sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Nah, biasanya eh, ada hal-hal birokrasi yang harus kita lalui ketika melayani pasar lembaga dan pemerintahan, termasuk ini yang termasuk pasar organisasi atau bisnis tadi itu. Oke, itu bedanya ya antara pasar kita melayani pasar individu dan pasar organisasi. Nah, semoga penjelasan saya ini bisa dipahami oleh teman-teman lah. Eh, Barangkali itu sementara yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pasar konsumen dan pasar industri. Nah, sekarang silakan barangkali jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan.